Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan Mekanika Fluida dan kita sudah sampai di sesi yang ketujuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang gaya apung atau buoyant force. Nah, yang pertama kita mempelajari mengenai buoyancy atau keterapungan suatu benda. Nah, suatu benda mengapung atau tidak itu sangat dipengaruhi oleh gaya apung dan berat benda itu sendiri. Jadi ketika eh, gaya apung itu lebih besar dari berat benda, maka benda tersebut akan mengapung. Ini disebut buoyancy positif. Nah, sebaliknya ketika benda itu melayang, jadi berada di tengah-tengah seperti ini, ya tidak tenggelam tapi juga tidak terapung, itu menunjukkan bahwa gaya apung atau buoyant force-nya sama besar dengan berat bendanya. Ini kita sebut sebagai neutral buoyancy atau buoyancy yang netral. Yang terakhir, kalau benda itu tenggelam, jadi jatuh ke dasar air itu, terendam secara penuh, maka itu menunjukkan bahwa berat benda lebih besar dari gaya apung yang diberikan oleh fluidanya. Nah, ini kita sebut sebagai negative buoyancy. Nah, terus gaya apung itu seberapa besarnya? Kalau kita ketahui gitu ya, misalnya Anda berada di tepi laut, Anda melihat di pelabuhan itu ada kapal-kapal yang sangat besar dengan berat mungkin ribuan ton, tapi tidak tenggelam. Sebaliknya, ketika Anda berdiri di dekat pelabuhan itu, terus Anda melemparkan satu paku misalnya, yang kecil, yang terjadi pakunya malah tenggelam. Jadi ini ada keanehan. Ada benda yang sangat berat, tapi kok tidak tenggelam. Ada benda yang harusnya jauh lebih ringan, paku itu cuma berapa gram gitu ya, tapi malah tenggelam gitu ya. Nah, ini dijelaskan dalam hukum Archimedes. Jadi, eh, berat benda gitu ya yang masuk ke dalam air itu akan diteruskan kepada fluidanya. Nah, sehingga kalau Anda masuk ke dalam air, yang terjadi adalah fluida itu akan terangkat, airnya akan naik. Sebaliknya juga eh, gaya apung atau tekanan yang diberikan pada permukaan bawah suatu benda itu dipengaruhi oleh berat fluida di bawahnya yang mendapatkan tekanan itu. Nah, kalau Anda lihat kunci dari gaya apung itu, seberapa besar gaya apung itu, kalau kita lihat dari rumusnya, itu sangat dipengaruhi oleh A atau luas permukaan. Dampaknya adalah, kalau Anda perhatikan, betul kapal itu ribuan ton, tapi dia menghabiskan luas permukaan yang besar. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga gaya apung yang bekerja pada kapal itu juga sangat besar. Sedangkan gaya apung yang bekerja kepada paku itu sangat kecil karena luas permukaan paku yang tegak lurus dengan air itu sangatlah kecil. Nah, itu kata kunci. Nah, benda terapung itu memiliki kestabilan jika gitu ya. Jadi ada jikanya. Jika gaya apungnya bekerja segaris dengan gaya beratnya. Nah, kalau kita lihat kapal ini itu stabil karena gaya apungnya FB ini, buoyant force-nya sama atau segaris dengan eh, gaya berat dari bendanya. Jadi apa ya, saling melawan persis gini sehingga tidak ada momen gitu, tidak ada momen putar yang terjadi. Berikutnya, kalau misalnya kapal itu gitu ya, terus kena angin, kena badai gitu ya, maka kapal akan agak bergoyang. Ketika kapal bergoyang, kalau goyangannya itu nggak terlalu besar, dia tetap akan stabil. Kenapa? Karena ketika terjadi pergeseran, ada momen yang terjadi, ada momen putar. Tapi momen putar ini tidak terlalu besar, sehingga karena
eh, kapalnya miring, maka gaya beratnya bergeser arahnya. Nah, pergeseran arah gaya berat itu masih segaris dengan gaya apung yang diberikan oleh fluida kepada kapalnya. Asal tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya angin bertiup besar, maka yang terjadi adalah momennya menjadi besar. Jadi yang awalnya momennya itu ke arah kanan sedikit gitu ya, berlawan arah jarum jam sedikit. Kalau berlanjut dia akan ada momen balik searah jarum jam yang berdampak pada bergesernya gaya apung ke arah kiri. Jadi karena miring, gaya beratnya kan tetap ya makin ke kanan. Karena ada momen balik, maka gaya apungnya bergerak ke kiri. Sehingga yang terjadi gaya apung dan gaya berat benda tidak lagi segaris. Dampaknya kapal ini menjadi tidak stabil. Nah, kalau sudah tidak stabil, dia akan terbalik. Kenapa kok terbalik? Untuk mencari kestabilan baru, gitu ya istilahnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gaya apung dan kestabilan gaya apung. Nah, berikutnya ada yang berkaitan dengan fluida statis juga. Ada fluida yang sebenarnya tidak statis, tapi kemudian dianggap statis, yaitu fluida yang berada dalam benda tegar yang bergerak rigid gitu ya. Bendanya rigid, rigid itu kaku gitu ya, seperti tong besi misalnya. Itu kan tidak akan berubah bentuk gitu. Maksudnya kaku di sini tidak mudah berubah bentuk gitu ya. Beda kalau di dalam balon lah. Kalau balon itu kan mudah berubah bentuk ya. Kena pukul ya berubah bentuknya gitu ya. Nah, jadi rigid ini yang tidak berubah bentuk. Contohnya kalau kita taruh di akuarium. Akuarium kan dari kaca tidak mudah berubah bentuk. Nah, kemudian fluida ini ada di dalam tangki yang rigid tadi. Kemudian kok tangkinya bergerak gitu ya. Ada dua gerakan yang mungkin. Yang pertama gerak translasi, gerak lurus. Yang kedua adalah gerak rotasi atau putar. Pada gerak translasi, walaupun terjadi perubahan atau fluidanya bergerak ya, pasti naik turun gitu ya. Tapi eh, karena perubahan tadi itu tidak disebabkan oleh deformasi akibat efek kekentalan dari air. Jadi airnya itu tidak dianggap mengalir karena kan cuma naik turun aja. Maka itu tetap dianggap fluida statis. Dengan catatan bahwa naik turun ini dianggap pengaruh dari tekanan dan gravitasi yang terjadi. Nah, sehingga kita bisa ibaratnya mengabaikan adanya deformasi tadi, adanya aliran tadi. Jadi ini dianggap tidak mengalir, hanya naik turun berdasarkan pengaruh tekanan dan gravitasi. Nah, perubahan yang terjadi, jadi misalnya kita lihat di sini, ketika eh, bendanya itu tangkinya diam, ya tentu air akan mendatar ya, flat gitu ya, permukaan air akan lurus gitu ya. Sini H0, tapi ketika bergerak maka dia akan miring begini. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, tentu kenaikan dan penurunannya ini sama gitu ya. Nah, kenaikan dan penurunannya ini itu bisa kita hitung, jadi bisa kita lihat gitu ya. Jadi H1 ini adalah eh, setelah airnya bergerak itu ketinggian maksimumnya. Nah, A di sini itu percepatan dari pergerakan tangkinya. Jadi kalau ini tangkinya tidak tegak lurus gitu pergerakannya gitu ya, maka ada komponen X dan komponen Y dari percepatan. Tapi kalau tegak lurus misalnya ke arah X, ya komponen Y-nya hilang. Atau ke arah Y ke atas, maka komponen X-nya hilang. Nah, gitu. Tapi kalau dia membentuk sudut, maka komponen X dan komponen Y-nya sama-sama ada. Dan disinilah perubahan ketinggian itu gitu ya. Delta H itu ada. Y ini mewakili dari delta H ini. Oke. Selanjutnya, kalau bagaimana kalau benda fluidanya berada dalam benda yang bergerak tapi bergeraknya rotasi. Jadi diputer gitu. Yang kita masukkan air dalam tangki, terus tangkinya kita putar. Maka yang terjadi adalah fluida ini akan berubah
di mana yang bagian tengah akan menurun menjadi ketinggian minimum H1 dan yang tepi akan naik menjadi ketinggian maksimum atau Z. Nah, ini bisa kita ketahui berapa penurunan dan kenaikannya bergantung pada kecepatan sudutnya dan juga jari-jari dari benda yang berputar tersebut. Oke, seperti itu. Sehingga nggak mungkin kan airnya itu akan rata terus itu. Nah, makin cepat benda itu tangkinya itu berputar, kita putar makin cepat, maka penurunan di bagian tengah dan kenaikan di bagian tepi itu akan makin besar. Kalau makin lambat ya makin sedikit. Oke, seperti itu materi kita di sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberi inspirasi Anda. Kenapa kalau kita melihat itu ya, benda itu yang lebar, misalnya Anda punya kayu gitu ya, yang sama beratnya, tapi kayu yang lebih lebar kok nggak mudah tenggelam. Tapi kayu yang lebih nggak lebar gitu ya, lebih bulat gitu, itu malah mudah tenggelam gitu ya. Jadi pengaruhnya ada pada eh, gaya apung yang terjadi, yang berlaku terhadap benda tersebut, yang sangat dipengaruhi oleh luas permukaannya. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.